Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Seperti kata Rismon, horas horas horas, Baligi Academy dan Anak Medan Bersuara kembali on air. Baik sahabat-sahabat para pemirsa dimana saja berada, mungkin teman-teman juga pasti sudah tahu dan mengikuti satu demi satu para konten kreator yang mungkin menjadi peminat teman-teman, ya, terlebih perihal untuk menyuarakan tentang ijazahnya mantan presiden yang ke-7. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ketika ada pertemuan, ya, mungkin katakanlah reuni di mana Pak Jokowi datang langsung ke kampus Universitas Gadjah Mada beserta dengan teman-teman, katanya ya, teman-teman satu kuliahnya, bahkan satu kelas, katakanlah ya. Jadi di situ dijelaskan juga mengenai perihal tentang ada seorang bapak-bapak yang bernama Pak Kasmujo yang katanya adalah dosen pembimbing. Dari sini kita sudah paham teman-teman ya. Saya hanya membuat satu masukan teman-teman. Kalau seseorang ingin melakukan pembohongan atau katakanlah dia memaksakan kehendak untuk memiliki sesuatu secara instan atau secara cepat, tentu proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat luar biasa. Yang kedua, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, membutuhkan orang-orang intelek, kepercayaan, bahkan orang yang bisa mengatur agar apa yang diinginkannya ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu atas kerjasama atau orang yang disuruh ini adalah orang-orang yang memang kredibel, orang yang punya pengaruh di salah satu kampus, yang bisa dipengaruhinya untuk membuat sesuatu kalau menurut Anak Medan Bersuara. Yang pada akhirnya, kenapa pada waktu ada pelaporan terhadap Universitas Gadjah Mada yang dilaporkan adalah satu, rektor, kedua, Purek, ketiga ya, dekan fakultas, keempat, ketua atau katakanlah pimpinan dari perpustakaan. Jadi komponen inilah yang sangat kuat untuk menutup rapat tentang hal-hal yang dikatakan ijazah Pak Jokowi. Kembali lagi kita teman-teman ya. Jadi pada waktu TPUA beserta aktivis dan tokoh masyarakat melaporkan, disinilah mulai gejolak itu, mulai menggelinding panas sampai ke rumah Pak Kasmujo. Jadi teman-teman, mungkin ya kalau menurut Anak Medan Bersuara ini mulai agak sedikit gelisah ya. Banyak yang kita tonton, bahkan katanya adalah masih saudaranya dekat melalui channel lain bersuara, bahkan yang lain-lain. Tetapi kita para konten kreator, para netizen bukan seperti buzzer yang memang ada pembayarannya. Kita murni tidak ada, hanya sekilas tentang iklan yang ditampilkan oleh YouTube kepada kita. Hanya itulah ya. Intinya kita bukan mengharap sesuatu seperti itu, tapi kita hanya mengharap satu, kepercayaan publik, serta dua, pembohongan harus kita hancurkan secepat mungkin. Jadi teman-teman, ternyata akibat efek dilaporkan oleh para tim pencari fakta kebenaran, termasuk salah satu dosen pembimbingnya. Beberapa hari yang lalu, bapak kita berkunjung dan sowan ke rumah dosen pembimbingnya. Kita tonton videonya sebentar. Joko Widodo alias Jokowi membagikan video berkunjung ke kediaman dosen pembimbingnya saat kuliah dulu. Dosen pembimbingnya tersebut adalah Insinyur Kasmujo yang kini berusia 75 tahun. Berikut postingan yang dibagikan Jokowi di Instagram resmi pribadinya, Selasa, 13 Mei 2025. Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmujo. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau, tulis Jokowi. Kunjungan Jokowi seolah kembali menegaskan bahwa ia benar-benar lulusan UGM dan membantah lagi tudingan ijazah palsu yang disematkan padanya. Jokowi diketahui lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 dengan gelar insinyur, dengan skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia Surakarta. Tuduhan mengenai ijazah palsu pun telah dibantah tegas oleh pihak UGM. Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, SPOG, K, PhD, menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 dan dinyatakan lulus pada tahun 1985 sesuai dengan bukti kelulusan yang dimiliki oleh UGM. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, S.Hud, MP, MSc, PhD, juga menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli. Jokowi sebelumnya telah resmi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu. Ia memutuskan melaporkan 5 orang tersebut, di antaranya Rai Suryo, lantaran telah menghina dan merendahkan dirinya. Ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, katanya, Senin, 5 Mei 2025. Soras-soras Balige Academy, kita jumpa lagi. Cadas, kata Bang Repli Harun, ya kan, cerdas, cadas. Oke pemirsa, pagi-pagi kita angkat lagi kasus ijazah skripsi dan ijazah palsu dari Joko Widodo. Manuvernya Joko Widodo sekarang semakin menunjukkan kegelisahan, kekhawatiran ya tentang Kasmujo ini. Bentar dulu saya cari dulu beritanya. Muhammad Andi, selamat pagi Opung. Waduh, tua banget saya Pak dipanggil Opung. Ya kan? Opung itu yang sudah punya cucu. Ya. Ini ya. Beritanya ini. Dari CNN. Ada di Instagramnya ini, Instagram Joko Widodo. Jokowi kunjungi dosen pembimbing Kasmujo di tengah isu ijazah palsu. Ya, inilah manuvernya Joko Widodo terakhir. Presiden ke-7 Joko Widodo berkunjung ke rumah dosen pembimbing akademik. Nah, sekarang perannya Pak Kasmujo ini sebagai pembimbing akademik, ya, bukan lagi pembimbing skripsi. Jokowi berkunjung ke rumah dosen pembimbing akademik saat kuliah di UGM. Di tengah ramai isu dugaan ijazah palsu. Jokowi mengunggah video momen kunjungan itu di akun Instagram pribadinya. Selasa 13 ya, bulan 5 ya. Dosen pembimbing akademik Jokowi itu bernama Kasmujo. Alhamdulillah, saya kaget dikabari adik Jokowi mau ke sini. Oh, adik, kata Kasmujo saat menyambut kedatangan Jokowi, dikutip dari video yang diunggah. Hari ini, di Instagramnya Jokowi, hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmujo, di usia 75 tahun. Beliau masih sehat dan penuh semangat, katanya Jokowi begitu ya. Kan bingung kita. Ya, pada saat Jokowi jadi presiden, ya Jokowi menerangkan
eh, saya bolak-balik, pokoknya dimarahi lah, pokoknya keras, Mujo. Wah, galak, ya kan, bolak-balik apa membimbing skripsi. Terima kasih karena Pak Kasmujo skripsinya bisa lolos, bisa selesai katanya. Kan sekarang berubah menjadi dosen pembimbing akademik. Yang nggak tahunya Jokowi ini perbedaan mendasar antara dosen pembimbing akademik maupun dosen skripsi, ya, pembimbing skripsi. Baik teman-teman, setelah kita melihat kepingan konten yang berasal dari Akademi Baligi atau suaranya saudara kita Rismon Sianipar, dijelaskan secara singkat bahwasanya Pak Jokowi berkunjung ke rumah Pak Kasmujo, dosen pembimbing akademik. Padahal ketika kemarin ada kunjungan atau katakanlah reuni antar presiden dengan para teman-temannya sefakultas, sejurusan, di situ dia memanggil dan menjelaskan dan memperkenalkan dosen pembimbing skripsinya Pak Kasmujo. Luar biasa ya. Ini bola sudah mulai panas. Lagi-lagi Rismon gak bakal diam, tetap bersuara melalui channel yang lain, bahkan channel dia sendiri, Akademi Baligi. Kali ini dia gak mau mundur, bahkan menantang siapapun yang merintangi jalannya sesuai dengan apa yang sudah memang dimilikinya, atau data-data itu berdasarkan data-data autentik forensik digital. Sebentar teman-teman. Kasus Jessica, Bang. Ya. Saya kan sudah mengatakan itu bahwa laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri itu jadi studio animasi digital, mengabur-ngaburkan, menganimasi gitu loh. Itu sendiri track recordnya sudah buruk mereka. Oleh karena itu saya ingatkan Baris Krim, jangan pernah lagi lakukan itu. Kalau kalian lakukan itu maka rakyat tidak akan pernah percaya ke kalian selamanya. Dan kalau kalian ya Baris Krim itu merasa bahwa hasil uji forensiknya itu benar, konvergen, confirm, kredibel, ya, maka harus siap diuji oleh pihak kedua, pihak ketiga, kelima gitu. Itu harus siap, Bang, kan begitu. Saintis kan harus bisa seperti itu. Harus berani terbuka ya. Berani terbuka gitu loh, bukan berani di satu pihak saja kan. Kebenaran saintifik itu bisa diuji oleh orang lain, direkonstruksi orang lain, dan hasilnya konvergen. Tetap beraksi tanpa ada kata takut, karena kebenaran akan pasti menang. Seperti itulah slogan kita semua para masyarakat Indonesia yang menginginkan agar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuatan kekuasaan hancur lebur. Saatnya, dan ini saatnya. Kapan lagi kalau tidak saat ini? Dan siapa lagi kalau tidak kita semua rakyat Indonesia bersuara? Melalui Anak Medan Bersuara, kita himpun keseragaman kita untuk kita bisa mengawasi, memonitor jalannya pemerintahan, serta ketimpangan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi negara ketika dikala berkuasa. Namun teman-teman, Rismon bukan malah diam, malah menyinggung nama mantan Kapolri, dan ini lagi dia, Krishna Mukti. Ada apa ya? Mau tahu seperti apa beritanya atau videonya? Kita lanjut bersama-sama Anak Medan Bersuara. Ya, kita tidak akan pernah berhenti ya sampai dinasti Jokowi ini benar-benar punah dari Republik ini ya. Jangan pernah berhenti, karena negara ini bukan milik dari keluarga Jokowi. Lapor Baris Krim terbukti manipulatif ya. Bahwa hasilnya bisa dipesan, maka kita tolak jika tidak melibatkan ahli-ahli tim pencari fakta ya, ahli-ahli independen. Jangan main-main ya. Nah, ini yang mau kita laporkan ya. Jadi nanti saya ke Jakarta ya, saya akan melaporkan Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar ya, dan Christopher Harimanrianto. Nah, itulah ya, inilah keluaran dari hasil dari laboratorium forensik Baris Krim. Bagaimana mungkin kita mempercayakan hasil uji forensik terhadap ijazah Joko Widodo jika mereka sudah terbiasa manipulatif semacam ini?
Ya, mereka sudah terbiasa tipu-tipu semacam ini. Harusnya ya ini dibubarkan ini, ya, laboratorium ini, Bareskrim ini sudah nggak layak ini, sudah nggak layak pakai, gitu ya. Nah, nanti yang kita laporkan juga adalah Nur Samran Subandi. Nur Samran Subandi atau Dr. Nur Samran Subandi ini adalah kepala laboratorium toksikologi Bareskrim. Sahabat-sahabat, para pemirsa, teman-teman saya, para pecinta channel Anak Medan Bersuara, di video yang ketiga ini teman-teman ya, saya hanya mau mengajak teman-teman untuk berpikir positif. Dimana ketika saudara Rismon Sianipar berani berucap dan mengatakan akan melaporkan para mantan petinggi kepolisian, bahkan ada yang masih aktif ya, dan ada yang menjadi menteri dalam negeri, dan ada juga yang menjadi seseorang yang sudah mempunyai jabatan tinggi atau katakanlah sudah mendapat bintang. Apa yang dikatakan saudara Rismon itu bukan abal-abal, bukan main-main. Bahkan jiwa raganya sudah dipertaruhkannya, ya, karena dia adalah salah satu contoh panutan yang benar-benar harus kita kawal bersama, ya, karena dia adalah satu orang pemuda yang berani vokal berbicara untuk menyatakan fakta kebenaran berdasarkan teknologi forensik digital yang dimilikinya. Gak main-main, bahkan dia berani mengatakan tim independen kita harus sertakan untuk membenarkan apa yang dikatakan nanti hasilnya 10% oleh Bareskrim Polri perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan akibat ijazah ini mengelinding lagi bola panas tentang Tito Karnavian, mantan Kapolri, dan Krishna Mukti beserta yang lainnya. Ada apa ya? Wow. Dan di awal tadi kata saudara Rismon di video yang ketiga, sampai dinasti Jokowi hancur lebur, agar Indonesia ini bebas dari Indonesia gelap dan bebas dari kabur aja dulu. Bagaimana pendapat teman-teman? Subscriber Anak Medan Bersuara, mari kita sama-sama saling berinteraksi lewat komentar agar konten ini bisa jauh lebih bermanfaat dan bisa didengarkan oleh para teman-teman sahabat kita yang belum tahu, bahkan mungkin mereka sama sekali masih diam. Silakan di-share, dikomentari, di-like, dan di-subscribe. Itulah yang bisa kita perbuat teman-teman, melalui kami dan teman-teman para konten kreator yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami adalah sama-sama berjuang bersama tim kebenaran, pencari fakta, dan membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuasaan. Saatnya kita bertindak. Saatnya kita melakukan hal yang istilahnya bagaimana supaya Indonesia ini sejahtera dan makmur demi anak-anak cucu kita kelak. Jangan kita ajarkan kebohongan, tetapi jauhilah kebohongan untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Untuk itu sahabat-sahabat, di akhir penghujung konten ini, hanya satu yang bisa saya minta kepada teman-teman. Mari kita kawal mengenai proses keadilan, hukum, HAM, lingkungan hidup, beserta korupsi, koruptor yang sampai saat ini belum selesai. Namun saya ingatkan sahabat-sahabat, nanti di sore hari saya akan menaikkan satu konten yang sangat luar biasa, di mana mungkin Pak Prabowo memerintahkan kepada TNI untuk menjaga semua kantor kejaksaan. Ada apa? Ikuti kontennya di sore hari. Terima kasih teman-teman. Salam sehat buat kita semua. Salam perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.